Halo siswa-siswa hebat dimanapun berada, senang sekali kita dapat belajar bersama pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Simak videonya dan selamat belajar. Pelaku ekonomi adalah subjek perorangan maupun kelompok swasta atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Pertama, kita akan membahas sektor rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga konsumen adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mempertahankan hidupnya, sektor rumah tangga konsumen menggunakan sebagian pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Kedua adalah sektor rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Sektor ini sangat berkaitan erat dengan sektor rumah tangga konsumen, pemerintah, dan luar negeri. Hal ini disebabkan karena tanpa ketiga sektor tersebut, kegiatan produksi dari perusahaan tidak akan berguna sama sekali. Ketiga adalah sektor rumah tangga pemerintah atau RTG. Rumah tangga pemerintah adalah pihak yang memiliki peranan penting dalam perekonomian yang bertugas untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian negara agar masyarakat mencapai kemakmuran. Dan yang keempat adalah sektor rumah tangga luar negeri atau RTLN. Rumah tangga luar negeri sebagai pengimpor dan pengekspor dari dan ke sektor rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Seperti halnya sektor-sektor lainnya, sektor luar negeri juga sangat bergantung dengan sektor ekonomi lainnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan keadaan geografis maupun keadaan masyarakat, sehingga mengakibatkan setiap negara dengan negara lain saling memiliki ketergantungan. Tentunya kalian sudah paham dengan pelaku ekonomi. Yuk kita lanjutkan untuk membahas tentang kegiatan ekonomi. Ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Pada kegiatan produksi, diperlukan faktor produksi. Faktor produksi yaitu unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi. Ada 4 faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam guna memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya manusia merupakan semua kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani, yang dipakai dalam proses produksi. Sumber daya modal adalah barang atau sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan produk. Sumber daya modal dapat dibagi menjadi 2, yaitu modal nyata atau konkret
dan modal tidak nyata atau abstrak. Modal nyata adalah modal yang dapat dilihat secara nyata bentuknya dalam proses produksi. Contohnya adalah mesin, bahan baku, dan gedung pabrik. Sedangkan modal tidak nyata atau abstrak adalah modal yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai dalam perusahaan. Contohnya adalah nama baik perusahaan atau goodwill dan merek produk. Sumber daya keahlian adalah faktor produksi yang mengatur dan mengombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi. Distribusi adalah proses perpindahan atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Ada 6 faktor yang mempengaruhi distribusi. Pertama, yaitu faktor barang. Jenis, bentuk, ukuran, sifat, dan kemasan barang sangat berpengaruh dalam proses distribusi. Barang dari jenis makanan dan bukan makanan tentu berbeda proses distribusinya. Kedua, faktor perusahaan. Pengalaman manajemen serta pengawasan yang dilakukan perusahaan selama proses distribusi tentu akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan distribusi. Ketersediaan dana dan teknologi juga berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan distribusi. Ketiga, faktor pasar. Jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian dari konsumen di pasar menjadi faktor yang ikut mempengaruhi kelancaran kegiatan distribusi. Keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian. Ada tidaknya perantara, volume pembelian, dan biaya penyaluran barang dari produsen ke konsumen menjadi faktor yang penting dalam kegiatan distribusi. Kelima adalah faktor jarak tempuh. Jarak tempuh antara produsen dengan konsumen menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran proses distribusi. Misalnya, jarak antara Bali ke Jawa dan antara Bali ke Aceh. Jaraknya tentu sangat berbeda, sehingga proses distribusi barang dan jasa ke kedua tempat itu menjadi berbeda. Keenam adalah faktor teknologi informasi dan komunikasi. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih sangat membantu proses distribusi barang maupun jasa. Ada 2 mata rantai distribusi, yaitu distribusi langsung atau direct channel of distribution dan distribusi tidak langsung atau indirect channel of distribution. Distribusi langsung adalah penyaluran atau penjualan barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen yang dilakukan tanpa perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah penyaluran atau penjualan barang yang dilakukan dari produsen ke konsumen melalui perantara, baik itu melalui agen, pengencer, maupun pedagang besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Ada 7 faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pertama adalah tingkat pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan suatu rumah tangga, akan semakin tinggi tingkat konsumsinya. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan semakin kecil, maka konsumsinya juga semakin kecil. Kedua, tingkat harga. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi sangat bergantung pada harga. Dengan kata lain, konsumsi dikurangi pada waktu harga tinggi, dan konsumsi akan ditambah jika harga lebih rendah. Ketiga, sikap dan gaya hidup. Sikap dan gaya hidup seseorang
sangat mempengaruhi tingkat konsumsi. Jika sikap dan gaya hidup boros, maka cenderung berperilaku konsumtif, yaitu kebiasaan untuk membelanjakan semua uang untuk membeli barang, padahal barang tersebut belum tentu bermanfaat. Keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat juga dapat mempengaruhi konsumsi. Misalnya, untuk upacara tradisional diperlukan barang-barang tertentu. Kelima adalah model barang. Model barang yang sedang tren dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam konsumsi. Keenam, keinginan berkompetisi dengan konsumen lain. Jika seorang konsumen memiliki hasrat atau keinginan berkompetisi dengan konsumen lainnya, akan memiliki tingkat konsumsi yang lebih besar. Artinya, konsumsi yang dilakukan bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, namun menurut konsumen lain. Ketujuh adalah selera konsumen. Selera konsumen atau setiap orang pasti berbeda-beda. Misalnya, orang Jawa dan orang Sunda memiliki selera yang berbeda dalam hal makanan. Adanya perbedaan selera jelas akan mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Siswa-siswa hebat dimanapun berada, tentunya kalian sudah paham kan dengan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar untuk masa depan yang lebih baik, dan sampai jumpa.